sedetik pun kau dia akan lepaskan. Setiap keluhan dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua dia dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Dia Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu. Segenap rukun keluarga, mari kita meninggalkan sejenak segala bentuk kesibukan kita dan kita memulaikan acara kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian dan shalom. Yang kami kasihi segenap Bapak dan Ibu, hamba-hamba Tuhan, pendeta yang boleh hadir pada malam hari ini, segenap Bapak Ibu, penatua dan diaken, baik dari BPMJ Jemaat Mamasa Kota maupun dari jemaat yang lain, segenap rumpun keluarga yang berduka cita, kerabat dan handai tolan yang juga hadir bersama-sama kita pada malam hari ini. Kembali pada malam hari ini kita bersama-sama hadir di pelataran duka. Tentu kita imani, kita percaya bahwa tuntunan dan kasih Tuhanlah yang terus mempersekutukan kita, sehingga kita boleh hadir pada malam hari ini untuk bersama-sama turut berbagi duka bersama keluarga besar di tempat ini atas terpanggilnya orang tua kekasih kita, almarhumah Ibu Dorcas Tamalelu Kariwangan, atau yang akrab kita sapa Tante Mama Marlin, atau biasa kita panggil dengan sapaan Oma. Pada malam hari ini adalah malam keempat, atau berdasarkan informasi dari keluarga, ini merupakan malam terakhir kita boleh bersama-sama jenazah orang tua kekasih. Tentu semua kesedihan dan duka cita ini, sebagai orang yang percaya, kita hanya bisa menyandarkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita. Pada malam hari ini, ibadah penghiburan yang keempat atau malam yang terakhir, sebagaimana yang telah diinformasikan, akan dipimpin
atau diatur oleh BPMJ Jemaat Mamasa Kota yang juga turut mengambil bagian dari persekutuan kaum bapa Jemaat Mamasa Kota. Ibadah pada malam hari ini akan dipimpin oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Demianus MTH, dan untuk akta persembahan kasih akan diantar oleh Ibu Diaken Salmiati. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan seluruh hidup dan kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini. Tetapi sebelum kita melakukan ibadah, terlebih dahulu kami persilahkan kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Mamasa Kota untuk menyerahkan diakonia dari Jemaat Mamasa Kota kepada keluarga yang berduka di tempat ini, yang akan diserahkan kepada keluarga yang diwakili oleh Bapak Penatua Andronius Kariwangan. Selamat malam, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus. Kami atas nama BPMJ, Pendeta, hamba-hamba Tuhan, Penatua Diaken dan seluruh jemaat merasa sangat kehilangan orang tua tercinta yang menurut kami adalah salah satu orang tua menjadi teladan dalam pelayanan di jemaat dan khususnya di daerah pelayanan satu. Olehnya itu, sebagaimana biasanya sebagai tanggung jawab pelayanan, di mana jika ada jemaat yang mengalami duka cita, maka disinilah peran kami sebagai jemaat untuk boleh saling membantu sesuai dengan kemampuan jemaat. Olehnya itu, malam hari ini kami akan memberikan bantuan diakonia kepada keluarga almarhum, almarhumah, oma tercinta. Tapi kami harap jangan dilihat dari segi jumlahnya, tapi inilah bentuk partisipasi dari seluruh jemaat di Mamasa Kota. Semoga ini boleh berguna untuk keluarga, dan ini saya akan serahkan atas nama BPMJ. Kepada hamba Tuhan, Badan Pekerja Majelis Jemaat Mamasa Kota yang telah menyerahkan diakonia kepada perwakilan keluarga di tempat ini. Sekali lagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita masuk dalam ibadah. Ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Demianus MTH dengan penuh kasih. Silakan. Terima kasih kesempatan ini. Selamat malam. Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Segenap keluarga yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat yang hadir, marilah kita bersama-sama memulai kebaktian penghiburan malam yang keempat ini. Dan untuk itu saya mengundang kita untuk bersama-sama berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 26 bait yang pertama. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penerus. Orang lain kawan diri, jangan jauh.
penghiburan ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam damai sejahtera dari Allah di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Jemaat duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian firman Tuhan dari Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Mari menyambut nas pembimbing ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 33, bait 1 dan bait 3. Mari berdoa, memohon bimbingan dan pencerahan Roh Kudus untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang berkuasa atas hidup dan mati kami, Bapa yang memiliki otoritas penuh terhadap seluruh ciptaannya. Malam yang keempat saat ini, kami kembali hadir bersama keluarga besar, anak cucu cicit dari Oma terkasih almarhumah Ibu Dorcas Tamalelu Kariwangan. Bapa, dalam kebersamaan malam hari ini ada kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Kami memohon pertolongan Tuhan, bimbingan Roh Kudus-Mu bagi kami sekalian, sehingga dengan kebenaran firman-Mu kami terus diperlengkapi, dikuatkan dan dihiburkan menghadapi duka cita ini. Karena itu Bapa, bersabdalah kepada kami semua, kami telah siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segenap keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab dalam kebaktian penghiburan malam hari ini telah kami persiapkan dari kitab Kejadian pasal 25 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11.
Kejadian pasal 25 ayat 7 sampai ayat 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Abraham meninggal dan dikuburkan. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia di dalam gua Makapela di padang Efron bin Sohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalipun dalam duka cita, tetapi boleh menerima kebenaran firman Tuhan ini dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Hidup dalam iman, mati dalam kebahagiaan. Hidup di dalam iman dan mati dalam kebahagiaan. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, Abraham adalah tokoh besar dalam Alkitab yang juga punya peranan yang sangat penting dalam karya penyelamatan Allah dalam sejarah kehidupan umat Israel. Abraham. Mungkin ada di antara kita yang hadir bernama Abraham. Nama besar Abraham menjadi tokoh iman yang dikenal dan dikagumi, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Abraham sangat terkenal sebagai teladan orang beriman, sehingga ia disebut sebagai bapa segala orang percaya. Iman Abraham tidak terbentuk secara instan, tetapi terbentuk melalui proses yang cukup panjang dan rumit. Meninggalkan rumah bapaknya, jadi meninggalkan keluarganya, sana. Kalau ada di antara kita yang sudah hidupnya mapan di satu tempat, lalu tiba-tiba dipanggil tinggalkan, pasti berpikir. Abraham dijanjikan oleh Allah untuk menjadi bangsa yang besar dan keturunan yang tak terhitung jumlahnya di negeri yang ia tidak tahu itu. Sekalipun dia juga belum punya anak, usianya sudah 75 tahun ketika dia diberi janji itu. Namun karena iman yang ia miliki, maka panggilan itu tidak menjadi soal baginya. Ia memenuhinya juga. Itu tahap pertama dalam proses pembentukan iman Abraham. Dan tahap pengujian yang ketika ia sudah diberi anak, yaitu Ishak.
ia diminta oleh Allah untuk mempersembahkannya kembali kepada Allah. Anak yang diperoleh saat ia sudah berumur 100 tahun. Jadi 25 tahun ia menanti janji Tuhan, baru terpenuhi. Itu pun hanya seorang anak yang lahir yang memang sudah ditentukan Allah menjadi ahli waris. Melalui anak itu Allah mengikat perjanjian dengan Abraham, bahwa daripadanya lah akan lahir keturunan yang olehnya semua bangsa di bumi mendapat berkat. Sekalipun demikian, hanya anak satu-satunya yang dia terima melalui istrinya Sarah. Permintaan Allah untuk mempersembahkan kembali anaknya yang tunggal itu tetap juga dia ikuti. Dalam Kejadian pasal 22, di situ kisah yang memilukan. Ia rela memberikan kembali anaknya itu kepada Allah, sehingga ketika Allah melihat imannya, Allah memastikan bahwa Abraham orang yang beriman. Persembahan imannya kepada Allah. Berdasarkan fakta iman inilah, maka Alkitab menyebutnya sebagai bapa segala bangsa. Kitab Yakobus pasal 2 ayat 23, Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Jadi lebih dalam lagi, sahabat Allah. Berarti Abraham menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah. Jadi dia sahabat karibnya Allah. Hanya dia yang disebut dalam Alkitab begitu. Sebenarnya ada begitu banyak keterangan tentang Abraham, tapi saya menyampaikan dua hal ini karena ini dua hal yang sangat penting. Kalau semua ini mau dihitung dengan akal sehat, mestinya Abraham tetap hidup selama-lamanya. Mestinya Abraham tidak perlu mati, ya, karena dia sudah menjadi sahabat Allah. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, faktanya juga tidak. Keterangan dari ayat bacaan kita malam ini mengatakan bahwa pada umur 175 tahun Abraham meninggal. Benotoya. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umurnya. Tapi jangan kita takut Bapak Ibu, karena ada juga anak muda yang belum berkeluarga sudah mulai putih rambutnya, ya, atau dibikin putih. Keterangan ini Bapak Ibu di ayat 7 dan 8. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu ia telah putih rambutnya, tua dan suntuk umurnya. Orang beriman sekelas Abraham pun ternyata pada akhirnya meninggal juga. Ia juga mati. Ia hidup saleh. Ia menjadi sahabat Allah, toh juga mati. Ia juga meninggal. Kalau soal umur, dalam Alkitab masih banyak tokoh yang lebih tua dari Abraham. Artinya, kematian itu dalam khotbah Ibu Pendeta di malam pertama, kepastian. Kematian itu memang merupakan hakikat manusia sebagai ciptaan.
Jadi karena kita ciptaan, maka hidup kita tidak bersifat kekal di dunia. Ada batas umur hidup kita manusia karena kita adalah ciptaan. Jadi sekalipun berusaha liuki menjaga pola hidup sehat supaya berumur panjang, tapi kita harus menyadari bahwa bagaimanapun suatu saat kita akan mati. Ya, siapapun juga, itu penyebab kematian. Kita diciptakan dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu. Kita sifatnya rapuh. Selain itu, kematian adalah konsekuensi dari dosa. Katakan bahwa kenapa orang tua kita yang begitu baik meninggalkan kita? Demikian, bahwa semua orang mati, semua orang akan mati, dapat makna yang mulia di hadapan Allah. Orang-orang percaya mendapat makna yang mulia, berharga di hadapan. Untuk itulah Yesus telah mati dan telah bangkit kembali. Setiap ibadah penghiburan selalu dibaca nas pembimbing dari Yohanes 11. Itu sebabnya bahwa karunia Allah ialah hidup yang kekal. Di kematian orang-orang percaya memperoleh hidup yang kekal. Jadi pesan pertama dari bacaan kita mati. Seperti Abraham, seperti Oma. Ya. Hal kedua yang penting dari kisah kematian Abraham dari bacaan ini, ada aspek dalam ayat 9, dan anak-anaknya jadi tangkan mafia hubungannya Ismail dan Ishak. Kita juga mau tidak mau tuna sang sayang sayasan Solo itu mempertemukan saudara rumpun dan kondisi yang berbeda-beda. Saya secara Solo di Mamasa itu mesti lebih diberi penekanan makna sosialnya. Ya. Karena sudah terjadi pergeseran nilai dan paradigma dari kepercayaan lama orang-orang tua kita ke sekarang ini kita sudah Kristen, tapi juga terus menjalankan tradisi dan kebiasaan kita, terutama sekaitan dengan acara Rambu Solo. Ya, iya. Si lomba KI itu mesti menguatkan kehidupan keluarga dan persekutuan dalam gereja, bukan hanya ikatan kekeluargaan. Karena bagaimanapun juga kita orang-orang Kristen di Mamasa ini hidup dalam budaya dan jati diri kita sebagai orang-orang Mamasa. Jadi jangan dipersoalkan kalau ada keluarga kita si tambenan ki atau salian Mamasa yang mungkin tidak terlalu paham dengan budaya Mamasa, itu pasti dipelihara dan selalu diberi makna yang positif. Jadi bahwa sesungguhnya kematian sekalipun menyedihkan, namun juga ini juga terjadi dalam keluarga besar dari Oma sejak ia dipanggil Tuhan di usia tua. Kebersamaan selama 4 hari 4 malam ini
sungguh luar biasa. Dibagi, dipikul bersama, saling menopang, saling menguatkan, saling mensupport dalam iman dan kasih. Jadi ini kelebihan kita orang-orang Toraja pada umumnya. Hal ini juga disebut dalam bacaan ini, di mana Ishak dan Ismail yang berbeda dipertemukan dalam momentum kematian ayahnya. Dan ini juga mesti menjadi perenungan di malam terakhir ini bagi keluarga, anak cucu cicit. Sekalipun Oma telah pergi, tapi kebersamaan dalam kekeluargaan akan semakin kuat. Menarik juga dari kisah ini bahwa sesudah pemakaman jenazah Abraham di Gua Makpela, di mana istrinya juga ada dalam kubur itu, Allah tetap memberkati Ishak anaknya itu. Allah tidak meninggalkan anak cucu Abraham. Menyertainya, memberkatinya, dan mewujudkan anak cucu. Bahwa sesudah Oma pergi, sesudah orang tua kita pergi, pasti Tuhan memberkati kita. Ada berkat baru dalam bentuk-bentuk yang baru, bentuk-bentuk yang lain yang Tuhan siapkan. Semua, terutama besok dalam rencana keluarga, jenazah almarhumah orang tua kekasih kita ini akan dimakamkan. Marilah mengingat kembali teladan imannya, dan mari kita wariskan, supaya kita semua juga mengakhiri hidup di dalam dunia ini dengan segala pertandingannya, dan pada akhirnya kita memperoleh mahkota kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Jadi selama kita masih diberi waktu untuk hidup, mari hidup dalam iman, dekat dengan Allah. Mari menjadi sahabat-sahabat Allah, supaya ketika kematian tiba, itu menjadi kebahagiaan bagi kita. Amin. Untuk menghayati, mengaminkan kebenaran dari kesaksian firman Tuhan ini bagi hidup kita secara pribadi. Lagu dari Kidung Semak 266 bait 1 dan 2 kita nyanyikan menyambut pemberitaan firman Tuhan. Selama
secara berturut-turut persembahan pujian penghiburan pertama dari Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Mamasa Jemaat Mamasa Kota, lalu yang kedua dari Paduan Suara Mamasa Oikumene Singers. Dipersilakan. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atas jalan membusuk pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti bagi kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang kekal. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu.
kasih kepada dua kelompok yang telah mempersembahkan pujian penghiburan baik dari Persekutuan Kaum Bapa maupun juga paduan suara Mamasa Oikumene Singers. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Keluarga yang dikasihi Tuhan, segenap sidang penghiburan, mari kita satukan hati kita untuk datang kepada Tuhan melalui doa. Syafaat, mari berdoa. Sudah 4 malam, 4 hari kebersamaan kami di tengah-tengah duka cita bersama keluarga besar di sini. Namun Tuhan, kami terus mengalami duka cita dan kesedihan ini, sebab bagaimanapun juga orang tua yang kami kasihi, yang Engkau telah panggil, Engkau telah muliakan ini adalah bagian dari hidup kami. Kebaikan Tuhan terus hadir bersama-sama dengan kami. Karena itu Bapa, kami tetap bersyukur kepadamu di dalam suasana duka cita ini. Malam hari ini Tuhan, kami menyaksikan kehadiran kasih melalui pemberitaan firman yang sudah menyapa kami. Kehadiran begitu banyak orang yang Tuhan utus ada di sini, baik hamba-hamba Tuhan, keluarga, juga sahabat-sahabat pandai taulan yang boleh hadir dari berbagai tempat. Beri kami semangat dan kekuatan menghadapi dan memaknai peristiwa duka cita ini dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur semua anak, cucu, cicit dari Oma terkasih telah ada bersama-sama kami di sini. Tuhan, tiba saatnya sesuai rencana dan kesepakatan keluarga besar, bahwa pada hari esok jenazah almarhumah Oma terkasih Ibu Dorcas Tamalelu Kariwangan akan dimakamkan di tempat yang sudah dipersiapkan, ditentukan oleh keluarga. Karena itu Bapa, di saat-saat terakhir kebersamaan dengan jenazah almarhumah orang tua kami, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan akan memampukan kami, menguatkan kami, secara khusus anak, cucu, cicit, untuk mampu melepaskan jenazah almarhumah Ibu Oma terkasih ini. Bagian yang sangat berharga, mendapat makna dan kemuliaan di dalam kerajaan. Tuhan berkati seluruh ragi sampai siang atau sore, bagi kebersamaan dengan keluarga besar untuk berbagi penguatan dan penghiburan. Terima kasih juga Tuhan, kebersamaan di antara kami dengan keluarga yang berbeda keyakinan, saudara-saudara kami dari kaum muslim, tetangga, masyarakat yang ada di sekitar Tatoa di sini. Biarlah kasih di antara kami terus terjalin, dan kami menikmati cinta kasih Tuhan di tengah-tengah duka cita ini. Ya Bapa, setelah kebaktian ini selesai, kami jemaat, keluarga yang datang, ada yang akan kembali ke tempat. Tuhan sertai lindungi kami, jaga lindungi kami sepanjang malam hari ini menjalani hidup anugerah Tuhan.
Jauhkanlah daripada kami segala gangguan, kuasa kegelapan yang akan merintangi hidup kami dan acara esok. Kami akan terus menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam akta persembahan diakoni kepada hamba Tuhan ini. Silakan. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan kasih kita kepada Tuhan, baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk uang, untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil mengingat firman Tuhan yang terdapat pada 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu kepada kami, demikian juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Persembahan natura akan kita tempatkan setelah ibadah selesai. Kita masuk dalam persembahan uang. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 269 ayat 1 sampai 3. Hai musafir mau kemana? Saudara-saudaraku yang memungkinkan untuk berdiri, mari kita bersama berdiri. Kita membawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang empunya kehidupan kami, terima kasih kami masih diperkenankan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya boleh dipakai untuk pelayanan diakonia di rumah duka di tempat ini, dan kiranya kami boleh terus menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita, mari menyanyikan Kidung Jemaat 278 bait yang pertama. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, ajarlah yang abadi berkat. Bila nanti dibacakan nama orang terterus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan,
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan iman, pengharapan, dan kasih untuk selalu memuliakan Tuhan. Tetaplah jadi berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara sekalian, baik dalam suka maupun duka, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk kembali pada kita sudah selesai. Kami menyampaikan terima kasih kehadiran kita boleh ambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya memberi kekuatan dan penghiburan yang baru bagi kita, dan kami kembalikan kepada hamba Tuhan yang mengarahkan acara ini dan ucapan terima kasih. Selamat malam. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Mamasa Kota beserta keluarga besar yang berduka cita, menyampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Demianus MTH yang telah memimpin ibadah saat ini. Tuhan terus memberi sehat dan kuat, hikmat dan kebijaksanaan untuk terus melanjutkan tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih disampaikan kepada rekan-rekan sekerja di ladang Tuhan, para penatua dan diaken yang boleh mengambil bagian dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini. Dan juga mewakili keluarga besar di tempat ini menyampaikan terima kasih kepada segenap rumpun keluarga yang boleh turut mengambil bagian dalam ibadah duka pada malam atau ibadah penghiburan pada malam hari ini. Dan juga secara khusus atas nama pribadi dan keluarga Bapak Antonius Kariwangan menyampaikan terima kasih kepada Paduan Suara Mamasa Ekumenik Singers yang juga turut mengambil bagian dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Paduan Suara Mamasa Ekumenik Singers ke depan. Sebelum kita masuk dalam akta lelang yang kita tempatkan setelah ibadah, sesuai dengan penyampaian dari keluarga besar, kami informasikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan kesepakatan keluarga, besok akan dilaksanakan ibadah pelepasan jenazah pada hari Senin pukul 12.00 WITA atau jam 12 siang. Untuk itu disampaikan kepada segenap keluarga jemaat Tuhan untuk meluangkan waktu kita besok untuk bersama-sama beribadah dalam rangka pelepasan jenazah orang tua kekasih kita hari Senin 12 Juni 2023 pada pukul 12.00 WITA atau jam 12 siang. Majelis Jemaat Mamasa Kota. Demikian yang kami sampaikan untuk ibadah pelepasan jenazah pada hari esok. Tuhan Yesus memberkati. Dikasihi Tuhan, sambil keluarga mempersiapkan persembahan natura,
Terlebih dahulu, sebagaimana disampaikan keluarga, bahwa walaupun dalam duka cita pada saat ini, keluarga masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyediakan berkat bagi kita pada malam hari ini. Sebelum menerima berkat, dimohon kesediaan Ibu Pendeta Kori Pakondo STH untuk memimpin dalam doa. Dengan penuh kasih disilakan. Sebelum kita makan bersama, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dan bagi yang beragama Kristen, saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, melalui ibadah duka ini, kami bersyukur, sebab itu yang terus kami dapatkan dari pengajaran iman dari Oma terkasih. Karena itu Tuhan, dalam duka cita ini, kami bersyukur atas rahmat dan kasih-Mu yang kami alami, yang menemani kami dalam duka ini. Segala yang kami butuhkan untuk seluruh proses pemakaman Oma terkasih selalu Engkau siapkan. Bahkan Engkau memberkati anak cucu dan keluarga besar, sehingga Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat bagi setiap keluarga Handai Taulan yang datang untuk berbagi duka. Berkati juga firman-Mu yang sudah kami dengarkan, untuk membawa kami sungguh-sungguh beriman padamu, bahwa hidup dan mati kami ada di dalam jaminan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang bermohon. Amin. Sambil keluarga melayani kita, keluarga besar tempat ini juga menyiapkan persembahan natura berupa lelang. Yang akan diangkat oleh bapak-bapak majelis. Ya, angkatan pertama taruh harga Bapak Ibu. 101 kali. 101 kali. 101 kali. 2 kali. 3 kali. Silakan ditaruh harga Bapak Ibu. Tiga kali. Ya, lanjut. Beri harga. Ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan berkati kita. Tuhan, sambil kita menikmati layanan dari keluarga, saat ini saudara kekasih kita akan mengangkat satu pujian. Tapi harus dilelang ya. Jadi saya minta suara saya harus dibeli. Yuk, siapa yang berani beli suara saya, tolong angkat suara. Oke. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Yang bilang 1 juta siapa? Terus, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Suatu saat ku tak berdaya, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berat. Jadi hidup ini kita harus hidup suci. Ya, terima kasih teman-teman. Ternyata abang gue yang beli suara gue. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. GKPB Philadelphia Legian Kuta. Di sana tanggal 21 baru diresmikan gereja itu. Jadi kalau Bapak Ibu ke sana, sudah ada penginapan di sana, sudah ada gereja yang indah di sana, dan hati jemaat di sana juga indah. Sebab majelis dan pendeta tidak ada yang merokok, tidak ada yang minum balok. Ya, saya menyanyi. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku merisa dan ku merasakan indah rencanamu. Selamat jalan Tante Dosalu, Dorcas. Tuhan memberkati kita semua. Kita pada malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebuah lagu saya persembahkan itu buat kakak saya Lina dari Bandung, buat kita semua telanjang. Persembahkan sebuah lagu. Hidupnya putus asa, tak berani. Hidup tanpa pengharapan. Lalu tangan yang berlubang padu
BPMJ Mamasa Kota serta jemaat Mamasa Kota mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah memberikan persembahan melalui lelang suara sebesar 1 juta. Tuhan Yesus memberkati Anda. Terima kasih.